Seseorang bangun dengan cara yang mewah. Harinya akan panjang, tetapi dihabiskan dalam kenyamanan relatif. Pekerjaan rumah dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kemurahan hati tuannya yang berada jauh di sana. Yang lain bangun di barak kotor. Hari akan brutal. Ia didorong hingga bertahan hidup pun tak pasti. Dua kehidupan, kondisi sangat berbeda. Keduanya hidup sepenuhnya di bawah kekuasaan salah satu kekaisaran terkuat di dunia. Inilah sekilas kehidupan budak kulit putih di Kekaisaran Utsmaniyah. Serangan itu terjadi di tengah malam. Seluruh desa dikuasai hanya dalam hitungan jam, ratusan orang terbunuh. Beberapa yang beruntung berhasil melarikan diri dengan menunggang kuda, tetapi jumlah yang jauh lebih besar dibawa pergi dari desa. Di pedesaan Eropa Timur, mereka diseret seperti ternak ke rumah baru mereka, jantung Kekaisaran Utsmaniyah, Konstantinopel. Ini termasuk dua sejoli muda yang dipisahkan secara paksa di tengah malam. Saat penyerbu datang, mereka berusaha tetap bersama, tapi segera menuju tujuan berbeda dengan pasar sebagai pemberhentian pertama. Kesultanan Utsmaniyah sangat bergantung pada perbudakan yang diatur dan disahkan pemerintah selama ratusan tahun. Pusat kehidupan kota itu adalah Asir Khan, pasar budak besar yang diawasi dan dipajaki pemerintah. Pusat perdagangan manusia yang besar ini menerima budak dari seluruh dunia. Mereka yang dibeli dari Afrika, ditangkap dalam kampanye militer, diculik di laut lepas, atau dikumpulkan dalam penyerbuan dari wilayah pinggiran kekaisaran. Sepasang kekasih muda dari Balkan sempat saling memandang saat dikeluarkan dari gerbong, namun segera dipisahkan kembali. Dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda untuk dijual, Bron digiring ke kandang besar bersama ratusan pria lainnya. Tak butuh waktu lama sebelum seorang komandan militer berzirah masuk. Dia menilai dan memeriksa para pria itu, lalu mulai menunjuk satu persatu. Saat Bron terpilih, nasibnya pun ditentukan. Dia akan menjadi prajurit budak Kekaisaran Ottoman dan hanya bisa bertanya-tanya tentang nasib kekasihnya. Sonia menunggu. Kamar wanita lebih baik dari pria, tapi tetap saja menakutkan. Puluhan wanita di sekitarnya menangis dan berdoa meminta belas kasihan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan beberapa pria masuk. Mereka adalah bangsawan yang berpakaian rapi. Mereka saling bercanda sambil menilai para wanita. Seorang pria gemuk berjubah mewah melambaikan jari ke Sonia, lalu penjaga pasar membawanya ke pemilik baru. Nasib Sonia kini di tangan pria itu. Setelah dibeli di Kekaisaran Ottoman, Bron dan Sonia segera tiba di tempat kerja baru mereka. Bron pun masuk ke lingkaran sultan. Kekaisaran Ottoman menjadi yang terbesar di dunia pada abad ke-17 dan terus memperluas wilayahnya. Itu berarti kebutuhan akan tentara baru. Banyak di antaranya diambil langsung dari sejumlah besar budak yang dibawa ke dalam kekaisaran. Unit infanteri elit yang langsung melayani sultan ini dikenal sebagai Janissary. Sering diambil sebagai budak anak-anak, dilatih elit, dan jadi unit militer paling ditakuti di dunia. Bron bukan salah satunya. Bagi sebagian besar wajib militer di tentara Ottoman hidup jauh lebih keras. Bron memulai dari tingkat rendah dalam pasukan militer, dan dia menjalani pelatihan brutal untuk mengajarinya dasar-dasarnya. Kelelahan selalu menemani, menghabiskan banyak waktu untuk tugas yang dianggap kurang berharga. Prajurit tidak mau repot mendayung kapal, menggali parit, dan menyiapkan medan perang, atau apapun yang dibutuhkan oleh perwira atasannya darinya. Seperti banyak rekannya, dia mudah dikorbankan, itulah tugas utamanya. Setiap hari ada risiko kematian. Bron terbangun di karavan yang bergerak. Dia tahu persis apa artinya ini. Beberapa minggu yang lalu, dia adalah orang bebas. Dan hari ini dia bukan hanya seorang budak, tapi budak yang akan digunakan untuk memperbudak orang lain. Dia mendukung pasukan elit, menangkap lebih banyak desa, dan menawan pria serta wanita tak bersalah untuk dibawa ke pasar budak. Beberapa bahkan mungkin direkrut oleh komandan unit ini. Artinya Bron bisa bekerja dengan orang yang dia tangkap, tapi tidak bisa menolak perintah. Sonia juga sedang mempelajari hal itu. Secara lahiriah, Sonia lebih beruntung dari Bron karena telah diperbudak oleh pria kaya dan berkuasa yang mempekerjakan banyak budak di rumah mewahnya. Dia dipilih menjadi pekerja rumah tangga, kini dunianya terbatas di lantai 2. Tugasnya menjaga beberapa ruangan tetap bersih dan memenuhi kebutuhan tuannya. Dia selalu menunduk dan mengikuti perintah, tapi itu sering tak cukup, seperti kata para budak tua. Ini bukan sekadar melayani, tapi juga bersaing. Tuan adalah pria kaya yang selama bertahun-tahun mengumpulkan banyak budak perempuan.
Beberapa budak yang lebih tua pada dasarnya berada di puncak piramida, sebagian besar mengelola rumah tangga saat tuan tidak ada, dengan kemampuan untuk mengarahkan dan mendisiplinkan budak-budak yang lebih muda. Yang lain lebih dekat dengannya, langsung menjadi haram setelah mendapat perhatiannya. Dan kemudian, di bagian paling bawah ada pelayan-pelayan seperti Sonia yang hanya dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Dia hanya memperhatikan satu pria dan ingin fokus bekerja, namun mungkin tak punya pilihan. Tuan rumah sangat penyayang. Sonia sudah melihat perlakuannya pada semua wanita muda di rumah itu dan berusaha mengabaikannya karena belum didekati langsung olehnya. Jika dia diminta untuk bergabung dengan harem, dia tidak akan bisa menolak. Itu dianggap sebagai bagian dari tugasnya. Tapi tidak ada wanita muda yang bekerja padanya yang bisa menghindari perlakuan langsung dari tuan rumah untuk waktu yang lama. Meski tangannya lama di punggungnya, dia tetap bekerja seakan tak terjadi apa-apa. Sebagai budak di Kekaisaran Ottoman, bertahan hidup sehari saja sangat berarti, apalagi bagi Bron yang lebih sulit. Unit dipindahkan ke sungai dan perwira komando memberi perintah. Pasukan akan berlayar ke titik serangan strategis terhadap desa itu. Kaukasus dikenal sebagai wilayah populer untuk invasi dan perbudakan. Bagi Ottoman, jalur air memungkinkan mereka tiba diam-diam. Lalu pasukan komando memimpin invasi dan mengambil apapun atau siapapun dari desa itu. Seperti di desa Bron, dia akan mengerjakan sebagian besar tugas untuk mencapainya. Bron dan budak lain dibawa ke perahu, diberi kendali dayung, lalu diperintah bergerak secepatnya. Pekerjaan ini melelahkan, apalagi saat matahari terik seperti hari ini. Banyak pria cepat menyerah karena lelah, dan diingatkan konsekuensi jika berhenti atau melambat. Seorang pengawas kejam, penegak budak berpangkat tinggi di militer, segera mencambuk. Cukup untuk menimbulkan rasa sakit berat tanpa melukai budak yang tertinggal. Bagaimanapun juga, kekuatan mereka akan dibutuhkan. Hari-hari Bron dan Sonia jarang bersinggungan, kecuali saat waktu berdoa tiba. Kekaisaran Ottoman adalah pemerintahan Muslim, dan agama adalah bagian yang sangat penting. Umat Muslim berdoa 5 kali sehari, dan hari sering diatur sesuai waktu tersebut. Wanita Muslim di rumah memastikan tuannya memiliki kebutuhan untuk salat. Para budak wanita non-Muslim biasanya tetap di luar saat ritual berlangsung. Sonia sadar wanita berpangkat lebih tinggi di rumah itu Muslim dan beberapa hal di luar tugas pekerjaan. Bagi Bron, waktu salat lebih informal. Unit ini sering berpindah. Terdiri dari pria Eropa non-Muslim yang diperbudak, Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kerajaan terbesar dalam memperbudak orang Eropa. Karena banyak komandan militer dan pengawas berpangkat tinggi adalah Muslim, kampanye militer harus dihentikan sementara untuk memberi waktu beribadah. Pasukan non-Muslim berjaga melindungi atasan mereka. Momen langka prajurit berpangkat tinggi menjadi rentan. Ada pelajaran lain dari pengamatan ini. Masuk Islam tidak wajib. Ini topik yang cukup rumit bagi para pemilik budak. Salah satu aturan utama dalam perdagangan budak di Kekaisaran Utsmaniyah adalah bahwa Muslim tidak boleh memperbudak sesama Muslim. Namun, ini tidak berarti bahwa masuk Islam adalah jalan keluar dari perbudakan. Itu merugikan bisnis. Dan masuk Islam setelah jadi budak tidak otomatis bebas. Meski begitu, pihak berwenang tetap mendorongnya. Dan sebagian besar orang yang diperbudak yang masuk Islam biasanya akhirnya mendapatkan status yang lebih tinggi dalam posisi mereka. Sesuatu yang mungkin sangat menggoda setelah hari ini. Usai berdoa, Bron dan anak buahnya turun dari kapal, menambatkannya, lalu berbaris menuju desa. Perjalanan itu panjang di bawah terik matahari. Para budak laki-laki memikul ransel berat, berisi perlengkapan tanpa senjata. Untuk saat ini, para komandan tidak ingin terjadi pemberontakan, tetapi segera mereka akan dibagikan senjata dan saatnya pergi berperang. Sonia berusaha fokus pada pekerjaannya, tapi hanya sebatas yang diizinkan oleh tuannya. Tidak ada cara mengendalikan kapan dia akan datang dan melecehkannya lagi, jadi dia berusaha bersikap netral tanpa mendorongnya. Tapi tidak diragukan lagi, sebagai pendatang baru di rumah bangsawan itu, dia telah menarik perhatiannya. Dan dia bukan satu-satunya, istrinya, nyonya rumah itu, juga mulai memperhatikannya. Suaminya, pria kaya dan berkuasa, boleh punya harem sesuai hukum Ottoman, dan dia tak bisa mencegahnya. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada orang lain. Sonia mendengar suara khas sepatu sang nyonya saat dia masuk ke ruangan ketika Sonia sedang membersihkan kamar. Dia berjongkok, berusaha serius membersihkan dan menggosok, tapi tetap saja sia-sia. Begitu wanita tua itu masuk,
Dia langsung menunjuk ke sebuah titik yang belum dibersihkan Sonia. Lalu Sonia merasakan cambukan tongkat di punggungnya. Nyonya itu tahu cara menghukum para pelayan, terutama yang dia curigai menarik perhatian suaminya. Tanpa terlihat oleh mata telanjang. Dia tetap diam, lalu kembali ke tamu-tamunya di bawah tak lama kemudian. Rumah tangga ini bukan sekadar rumah budak, tapi juga sistem rumit bagi budak rumah tangga, khususnya perempuan. Mereka diatur oleh serangkaian hukum Islam, banyak di antaranya memberikan perlindungan tertentu bagi para perempuan di sana. Laki-laki boleh berhubungan seks dengan budak perempuannya, tapi tidak dengan budak milik istrinya, menurut dugaan Sonia. Karena itu, tuan rumah memastikan semua budaknya hanya miliknya. Nyonya rumah sudah tua dan membesarkan anak-anaknya, tapi suaminya mungkin belum selesai. Ketika seorang anak lahir dari seorang budak, anak itu juga menjadi budak, kecuali pemilik budak mengakui anak itu sebagai anaknya sendiri. Melihat anak-anak laki-laki muda di sekitar rumah, Sonia curiga ini sudah sering terjadi di sini, juga ada sesuatu untuk para wanita. Ibu anak itu tetap budak selama tuannya hidup. Tapi jika melahirkan anak tuannya, dia bebas setelah tuannya meninggal. Menjadi al-walad, status unik bagi seorang selir. Para budak lainnya mengatakan bahwa tuan cukup dermawan kepada mereka yang menarik perhatiannya. Banyak yang ingin lebih dekat dengannya, masuk lingkaran dalam harem. Namun Sonia tetap memimpikan Bran, meski tak tahu di mana atau apakah Bran masih hidup. Dan dia memang masih hidup, tapi mungkin tidak untuk waktu yang lama. Desa ini jauh lebih siap dibandingkan Bronze saat Ottoman menyerang. Mereka bersenjata tombak dan bersiap menunggu Ottoman menembus perimeter. Sementara pasukan Bron yang lebih mudah dikorbankan memimpin serangan. Phalanx tidak menyerang langsung, tapi bergerak bersama, mendorong Bron maju oleh gelombang pasukan. Perisai dan pedangnya hampir tak melindungi, ia nyaris tak sadar tombak melintas di sampingnya. Adrenalin menguasai. Saatnya pasukan kavaleri bergerak. Pasukan elit berkuda datang dengan senjata siap. Pertahanan desa runtuh. Jelas mereka tak mampu melawan kekaisaran Ottoman, hanya sedikit yang bertahan. Bron tidak punya pilihan, selain menyaksikan dengan ngeri saat para pria dan wanita muda yang kuat ditangkap oleh para komandan, ditakdirkan untuk menghadapi nasib yang sama seperti yang pernah dialami olehnya dan Sonia. Dia menatap pedangnya, ragu bisa mengalahkan banyak pasukan elit sendirian, dan sadar pengorbanannya sia-sia. Kekaisaran Ottoman tak hanya memelihara budak, tapi juga sangat bergantung pada mereka. Perbudakan jadi industri utama di sana. Sebanyak 1,5 juta budak tiba sebelum tahun 1780 dan serikat-serikat dibentuk untuk memilah dan memperdagangkan mereka. Orang dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, keterampilan, dan ras untuk dijual ke orang kaya. Budak kulit putih paling bernilai. Bran dan Sonia akhirnya menempati posisi yang dianggap ideal. Sonia mendapat akses kekuasaan dan kenyamanan, meski ada beberapa kekurangan besar. Peran Bron membawa kebanggaan dan kehormatan menurut militer Ottoman. Namun itu tidak banyak menghiburnya saat ia berdarah di seluruh perahu. Bron bukanlah yang paling parah di antara yang terluka, tetapi saat dia mulai mendayung lagi, darah yang merembes dari sisi tubuhnya menyebar di bangkunya dalam garis yang stabil. Itu sudah cukup untuk menarik perhatian tim medis unit tersebut, yang memastikan membersihkan luka dengan larutan cuka yang perih, lalu membalutnya. Dia akan tetap hidup untuk esok hari, tapi tetap harus menjalankan tugasnya malam ini dan segera kembali ke tempat duduknya. Saat mulai mendayung, malam ini lebih tenang bagi Sonia, namun tetap tegang. Suara pesta besar di lantai bawah bisa terdengar, dengan hanya selir-selir elit yang diundang untuk bergabung dalam perjamuan makan malam bersama tuan di bawah. Para pelayan lain makan di atas dengan hidangan sederhana, nasi dan daging rebus dari panci bersama. Sonia melihat banyak wanita cemburu, tapi dia tak peduli kemewahan dan fokus belajar bertahan hidup di sini. Cukup efektif untuk tetap di bawah radar dan menghindari perhatian. Suatu hari, Bron akan menemukan jalan keluar dan mereka pulang, namun tak ada jalan keluar mudah. Bron telah mendengar banyak rumor. Banyak budak melarikan diri dari dinas militer. Sebagian tetap bersembunyi, lainnya tertangkap. Biasanya hanya dipukuli saat tertangkap karena mereka dianggap berharga. Namun, menjadi budak pelarian juga tetap sulit. Sulit mencari nafkah, dan risiko tertangkap lalu dijual ke situasi lebih buruk selalu mengintai. Kekaisaran Ottoman sangat luas hingga hampir mustahil keluar dari jangkauannya,
termasuk bagi 2 dari jutaan budaknya. Ini adalah malam yang sepi sendirian dan hari kerja keras lainnya di pagi berikutnya. Ingin tahu lebih banyak tentang sejarah perbudakan? Intip kehidupan budak biasa di Kekaisaran Romawi atau klik video ini.